Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Ika Nailul Muna dengan NIM 2307019052 dan juga kelompok saya yaitu yang pertama ada Nika Nurul Alfiana dengan NIM 2307019002 dan juga Siti Safaratul Hasanah dengan NIM 2307019091. Di sini, saya dan juga kelompok akan membahas materi mengenai kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Yuk kita bahas! Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kombinasi dan juga interpretasi dari kombinasi. Apa sih yang kalian tahu dari kombinasi? Sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai permutasi. Nah, kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Mengapa? Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi ini urutan kemunculan tidak diperhitungkan. Sebagai contoh, misalnya urutan A, B, C, B, C, A, dan A, C, B ini dihitung sama dan cukup dihitung sekali saja dalam kombinasi. Oke, untuk ilustrasinya, misalkan ada dua buah bola dengan warna yang sama. Misalnya, ini warnanya terdapat warna merah semua. Untuk membedakan, kita beri inisial A dan inisial B, dan juga terdapat 3 buah kotak. Nah, untuk setiap kotak ini maksimal diisi oleh 1 bola. Bola A dimasukkan ke dalam kotak 1 dan bola B dimasukkan ke dalam kotak 2. Percobaan yang kedua, bola B dimasukkan ke dalam kotak 1 dan bola A dimasukkan dalam kotak 2. Nah, untuk ini karena yang terisi adalah kotak 1 dan kotak 2, urutannya baik yang kotak 1 diisi dengan A maupun kotak 1 diisi dengan B ini tetap dianggap sebagai satu cara. Makanya dalam contoh ilustrasi ini hanya terdapat 3 cara saja ya teman-teman. Secara umum jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N kotak adalah N dikali N-1 dikali N-2 titik-titik hingga dikali N min dalam kurung R-1 per R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Rumus N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial disebut rumus kombinasi R dan dilambangkan dengan C, N, R atau NR. Jadi C, N diambil R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, ini terdapat keterangan bahwa yang tertulis C, N, R sering dibaca N diambil R. Artinya, R objek diambil dari N buah objek. Jadi, ini bacanya kombinasi N diambil R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, dapat disimpulkan atau definisi dari kombinasi itu sendiri adalah kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Oke, selanjutnya ada interpretasi dari kombinasi. Yang pertama, persoalan kombinasi N diambil R sama dengan menghimpun banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. 2 atau lebih himpunan bagian dengan elemen-elemen yang sama dinamakan sebagai himpunan yang sama meskipun urutan elemen-elemennya berbeda. Seperti contoh ini, misalkan A sama dengan himpunan 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ada 3 buah, yaitu himpunan 1,2 sama dengan himpunan 2,1, himpunan 1,3 sama dengan himpunan 3,1, dan himpunan 2,3 sama dengan 3,2, sehingga terjadi 3 buah himpunan yang terbentuk atau 3, 2,
2 sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 min 2 sama dengan 1, sehingga 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 buah. Oke, untuk interpretasi kombinasi yang kedua, persoalan kombinasi N diambil R dapat dipandang sebagai cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Maksudnya seperti apa? Ini sebagai contoh, misalkan sebuah klub memiliki 25 orang anggota. Kita akan memilih 5 orang sebagai panitia. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota dalam panitia kedudukannya sama. Misalkan jika ada 5 orang dipilih A, B, C, D, dan E, maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. Misalnya mau A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D, sama saja dengan A, D, C, E, B, dan seterusnya. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah kombinasi 25 dari 5, atau dengan hasil akhirnya 53.130 cara. Nah, untuk caranya kita simak berikut ini. Buat kalian yang masih bingung bagaimana sih cara pengerjaannya, ini contoh seperti yang pada bagian pembahasan interpretasi poin 2. Contohnya berbunyi seperti ini. Sebuah klub memiliki 25 orang anggota. Kita akan memilih 5 orang sebagai panitia. Banyaknya cara memilih anggota panitia. Nah, ini sudah jelas adalah kombinasi. Kenapa? Karena dalam hal ini 5 orang ini tidak akan ditentukan urutan kemunculannya. Artinya bebas ya. Misalnya nih, misal 5 orang kita misalkan A, B, C, D, E. Bebas, nggak harus A, B, C, D, E. Mungkin bisa B, C, A, E, D. Atau mungkin bisa C, A, D, B, E. Bebas ya, karena ini termasuk pada kombinasi yang urutan kemunculannya itu tidak ditentukan. Nah, bagaimana rumus kombinasi? Rumus kombinasi seperti yang sudah kita ketahui, yaitu C, N, R. Atau kombinasi N diambil R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, coba kita masukkan C, E-nya ini jumlah keseluruhannya itu ada 25, diambil 5. Berarti ini N, ini R. Kita masukkan 25 faktorial dibagi 25 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 25 faktorial per 20 faktorial 5 faktorial. Nah, coba kita langsung jabarkan di sini ya. 25 faktorial itu bagaimana cara menghitungnya? 25 faktorial itu sama dengan 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 faktorial per 20 faktorial. Kita jabarkan yang 5 faktorial ya, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalau yang bertanya ini, kenapa ini tidak sampai 1? Karena ini di bawahnya ada sama, yaitu 20 faktorial. Jadi nggak perlu dihitung sampai 1, ini bisa langsung
dicoret. Nah, sama dengan untuk lebih mudah dalam menghitung biasanya bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan ya. 25 sama 5 dicoret, ini hasilnya 5. 4 sama 24 dicoret, 4-nya habis, ini tinggal 6. 3 dicoret dengan 21, hasilnya ini 7. Dan kemudian 2 ini dicoret habis, 22 dicoret dibagi 2 sama dengan 11. Nah, 1 berapapun bilangannya dibagi 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri, jadi tidak perlu disederhanakan. Hasilnya berapa? Tinggal berarti yang sisa 5 dikali 6 dikali 23 dikali 11 dikali 7 per 1 ya. Jadi hasilnya adalah 53.130 cara. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menghitungnya? Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Silahkan Mbak Niken. Baik, saya Niken Nurul Arfiana, NIM 230701900002 akan menyambung materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan interpretasi kombinasi yang dijelaskan oleh Mbak Ika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada N1 bola berwarna 1, N2 bola berwarna 2, hingga NK berwarna K. Ketika N1, N2, hingga NK dijumlahkan, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu N. Misalkan, berapa banyak jarak N buah bola ke dalam kotak, dan masing-masing kotak berisi maksimal 1 buah bola. Jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka ini merupakan kasus permutasi. Permutasi N, N atau dikatakan sebagai N faktorial ketika bola sama dengan kotaknya. Dari pengaturan N buah bola ada N1 faktorial cara bola berwarna 1, ada N2 faktorial cara bola berwarna 2, dan ada NK faktorial cara bola berwarna K. Kita bisa rumuskan bahwa tadi warna 1, warna 2, dan seterusnya itu permutasinya adalah P, N, N1, N2 hingga NK. N1, N2 hingga N sekian ini menunjukkan jumlah bola yang warnanya sama. Nah, kita bisa rumuskan permutasi N, N dibagi N1 faktorial dikali dengan N2 faktorial dan seterusnya sampai dengan NK faktorial. Masing-masing jumlah bola tadi sebagai pembagi. Atau kalau kita tinjau sebagai kombinasi, caranya juga sama. Nanti didapatkan rumus yang sama juga. Rumus umumnya sama, bisa menggunakan permutasi atau kombinasi sebagai bentuk umumnya. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Huruf M ada 1, huruf I ada 4, huruf S ada 4, dan huruf P ada 2. Nah, M ini sebagai N1, I sebagai N2, S sebagai N3, dan P sebagai N4. Maka N ada 1 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 11. Jadi N adalah 11. Nah, jumlah string yang bisa dibuat ini kita tidak bisa menghitung langsung dengan permutasi karena ada huruf-huruf yang sama. Ibarat bola tadi ada beberapa bola yang warnanya sama, jumlahnya lebih dari 1. Maka permutasinya 11, 1, 4, 4, 2 atau 11 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 34.650. Atau dengan cara kombinasi, yaitu untuk M bisa dituliskan 11,1
Dan untuk huruf I 10,4, untuk huruf S 6,4, dan untuk huruf P 2,2. Bisa dituliskan dengan 11 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 10 faktorial dikali dengan 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali dengan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Sama dengan 11 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 34.650. Jadi hasilnya sama dengan yang menggunakan permutasi tadi. Berapa banyak cara membagikan 8 buah buku berbeda kepada 3 orang mahasiswa bila Billy mendapat 4 buah buku dan Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah buku? N1 sama dengan 4, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 2. N sama dengan N1 plus N2 plus N3, maka N sama dengan 4 plus 2 plus 2, N sama dengan 8. Jumlah cara membagi seluruh buku yaitu 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial sama dengan 420. Jadi banyak cara membagikan 8 buah buku berbeda kepada 3 orang mahasiswa adalah 420 cara. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Siti Safaratul Hasanah. Terima kasih untuk rekan saya Mbak Ika Nailil Muna dan Mbak Niken Nurul Arfiana. Saya Siti Safaratul Hasanah, NIM 23070190091 akan melanjutkan materi tentang kombinasi. Saya di sini akan menerangkan tentang kombinasi dengan pengulangan. Tinjau kembali persoalan memasukkan bola ke dalam kotak. Misalkan terdapat R buah bola yang sama warnanya dan N buah kotak. Maka kita tinjau yang pertama adalah jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak adalah 1 buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah C buka kurung N, R tutup kurung. Yang kedua, jika masing-masing kotak boleh diisi lebih dari 1 buah bola, ya dalam arti tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah C buka kurung N plus R min 1, R tutup kurung. Rumus C buka kurung N plus R min 1, R tutup kurung adalah jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan elemennya, yaitu dari N buah objek kita akan ambil R buah objek dengan pengulangan diperbolehkan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Contoh pertama, 3 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa banyaknya hasil perbedaan yang mungkin terjadi? 3 buah dadu pengulang menjadi R 3 dan 6. 6 ini kita dapat dari 1 buah dadu yang memiliki 6 mata dadu. Rumus C buah kurung N plus R min 1, R sama dengan C 6 plus 3 kurangi 1, 3 sama dengan C 8,3. Kita masukkan ke rumus kombinasi 8 dari 3 sama dengan 8 faktorial bagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Teman-teman pasti sudah tahu 5 ini dapat dari mana kan? Dari N dikurangi R, hanya 8 dikurangi 3
umum kombinasi ya. Nah, kita lanjut. Ini kita uraikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial, kita uraikan kali 3 kali 2 kali 1. Cara cepatnya 5 faktorial sama 5 faktorial ini kita coret. 3 kali 2 kali 1 ini 6, kita coret dengan 6. Sisanya ini kita tulis 8 kali 7 sama dengan 56. Kita masuk ke contoh nomor 2. Andaikan terdapat kumpulan bola yang berwarna merah, biru, dan hijau. Jumlah bola dari masing-masing warna paling sedikit berjumlah 8 buah. 8 buah. Pertanyaan pertama, berapa banyak cara memilih 8 buah bola tanpa ada batasan warna? Penyelesaian N 3 ini kita dapat dari bola berwarna merah, biru, dan juga hijau. R 8 sini rumus N plus R min 1, R sama dengan C 3 plus 8 kurangi 1, 8 sama dengan C 10,8. Langsung masuk ke rumus kombinasi 10 dari 8. 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial ini didapat dari sini ya, 10 dikurangi 8 sama dengan, ini kita uraikan seperti contoh pada nomor 1 tadi, 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial, ini duanya juga kita uraikan 2 kali 1, coret 8 faktorial dengan 8 faktorial, 2 kita coret dengan 10, maka ini hasilnya 5 sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi ada 45 cara untuk memilih 8 bola tanpa ada batasan warna. Langsung saja kita masuk ke contoh nomor 2 yang B. Berapa banyak cara memilih 8 buah bola jika paling sedikit 1 bola dari masing-masing warna terwakili? Misalnya kita ambil 1 bola dari masing-masing warna, berarti N sama dengan 3. R nya sisa dari 8 bola dikurangi 3 dari 5. Langsung saja masuk ke rumus C kurang N plus R min 1, R. Kita masukkan N nya 3 ditambah R nya 5 dikurangi 1, R nya 5 sama dengan C 7,5. Langsung kita masukkan ke rumus kombinasi 7 dari 5 sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial. 2 ini kita dapatnya dari sini ya, 7 kurang 5 sama dengan, ini kita uraikan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali, ini kita uraikan juga 2 kali 1. Kita
coret-coret. 5 faktor dengan 5 faktorial, 2 dengan 6 bisa 3, sisanya 7 sama 3 ya. 7 kali 3 sama dengan 21 cara. Jadi ada 21 cara untuk memilih 8 buah bola jika paling sedikit 1 bola dari masing-masing warna yang terwakili. Terima kasih, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.